Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumahnya masing-masing dan tetap semangat untuk selalu belajar. Walaupun kita belajarnya secara daring. Seperti biasanya kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Dan untuk kali ini, sebelum kita mulai, supaya lebih bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Semoga semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Dan bagi yang memang belum mengerjakan, baik itu mapel yang saya ampu kimia, farmakologi, kemudian biologi, silahkan menghubungi panitia PTS, panitia penilaian tengah semester. Nanti di situ kalian bisa melakukan ujian ulang kalau memang belum mengerjakan. Karena memang saya juga belum dapat info siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang tata nama senyawa. Kalian bisa lihat di layar, di situ ada judul yang saya tuliskan, kita membahas tentang tata nama senyawa. Nah, kalau kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya, senyawa kemarin itu kan terbagi menjadi dua. Ada senyawa ion, ada senyawa kovalen, yang dia dibagi berdasarkan penyusun atomnya. Nah, untuk hari ini kita membahas senyawa ion dulu. Apa itu senyawa ion? Kita mengingat kembali tentang senyawa ion. Kalian bisa lihat di layar, senyawa ion itu kemarin adalah dia yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Nah, sedangkan susunannya atau penyusunnya senyawa ion itu terdiri dari atom logam atau unsur logam dengan unsur non-logam. Unsur logam, kalau kalian melihat di sistem periodik unsur, itu terdapat di golongan 1A, 2A, 3A. Apa aja kalian bisa lihat di situ. Kayak kemarin contohnya misalkan Na, kemudian ada Mg, ada Li, ada Be. Nah, itu termasuk atom logam yang dia termasuk golongan 1A, 2A, 3A. Kemudian atom non-logam adalah atom yang terdapat di golongan 5A, 6A, 7A. Nah, kenapa dikatakan senyawa ion? Karena terdiri dari gabungan antara atom logam dengan non-logam itu tadi, atau terdiri dari ion positif dan ion negatif. Bagaimana cara penamaannya? Dalam penamaan senyawa ion itu, nanti kation dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama anionnya, dan diakhiri dengan akhiran ida. Itu cara penamaan senyawa ion. Saya beri contoh, misalnya contoh yang pertama adalah senyawa ion NaCl. Bagaimana cara menamai NaCl? Nah, kita lihat dulu di sini dia termasuk golongan berapa, apakah memang betul senyawa ion atau tidak. Nah, NaCl itu terdiri dari atom Na dengan atom Cl atau unsur Na dengan unsur Cl. Unsur Na itu kalau kita lihat di sistem periodik unsur, dia termasuk golongan 1A. Berarti dia termasuk atom logam. Ya, otomatis dia adalah kation. Kemudian Cl itu termasuk ke dalam golongan 7A, maka dimasukkan ke dalam atom non-logam. Ini yang anion. Berarti cara penamaannya gimana? Berarti kationnya ditulis terlebih dahulu, baru nanti anionnya. Baru kemudian di paling akhir diberi akhiran ida. Contoh tadi misalnya Na itu adalah natrium. Kemudian Cl itu klorin. Nah, natrium dengan klorin
diberi akhiran ida, jadilah namanya adalah natrium klorida. Jadi awalnya itu berasal dari natrium, kemudian digabung dengan klorin, kemudian diberi akhiran ida. Akhirnya ketemu nama natrium klorida. Itu untuk contoh yang pertama. Saya beri contoh lagi, misalnya di sini ada senyawa MgCl2. Kebetulan di sini saya sudah menuliskan bahwa ini adalah senyawa ion. Berarti pasti memang senyawa ion. Kalau kita pengen tahu apakah ini benar-benar senyawa ion, kita uraikan dulu. Mg itu termasuk di golongan 2A, betul. Kemudian karena dia masuk golongan 2A, berarti dia termasuk atom logam. Mg ini yang kation. Nah, Cl itu termasuk golongan 7A, berarti dia termasuk atom non-logam. Dia ini yang anion. Kation sama anion itu bedanya apa, nak? Nah, kalau tadi memperhatikan, kation itu yang bermuatan positif, betul. Kalau anion itu yang bermuatan negatif. Nah, dari gabungan antara Mg dengan Cl ini, sehingga nantinya Mg itu kan kalau dilihat namanya adalah magnesium, sedangkan Cl itu adalah klorida. Ketika dia digabungkan, maka magnesium ditambah klorin, maaf Cl tadi klorin ya nak ya, magnesium kemudian ditambah klorin ditambah akhiran ida, maka terbentuklah nama magnesium klorida. Jadi itu tadi beberapa contoh untuk menamai senyawa ion. Saya memberikan contoh yang pertama tadi ada NaCl, kemudian yang kedua ada MgCl2. Nah, perlu diingat itu tadi, kembali ke aturan awal. Jadi kalau mau menamai senyawa ion itu berarti kationnya dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama anionnya, dan yang terakhir diberi akhiran ida. Itu untuk penamaan senyawa ion. Kalau kalian ingin mengetahui apakah senyawa ini itu masuk senyawa ion, bukan ya? Nah, itu nanti kalian harus menguraikan dia masuk atom logam dengan non-logam dulu enggak, gabungan antara atom logam dengan non-logam apa tidak. Kalau gabungan dari keduanya, gabungan dari atom logam dan non-logam, otomatis dia termasuk senyawa ion. Karena misalnya ada beberapa contoh soal itu tidak semuanya termasuk senyawa ion. Kalian diminta untuk masukkan atau kelompokkan senyawa berikut ke dalam senyawa ion atau senyawa kovalen, yang senyawa yang berikutnya yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, berarti sebelumnya kalian harus mengelompokkan terlebih dahulu baru nanti menamai. Jadi untuk pembelajaran hari ini intinya adalah kalian bisa melihat atau mengelompokkan itu senyawa ion bukan ya. Kemudian kalau senyawa ion berarti penamaannya seperti apa ya tadi. Bahwa kationnya dituliskan terlebih dahulu, kemudian nama anionnya baru diberi akhiran ida. Contohnya tadi sudah bahwa ada NaCl itu termasuk kalau diberi nama adalah natrium klorida. Sedangkan MgCl kalau diberi nama adalah magnesium klorida. Nah, untuk hari ini materinya cukup sekian dulu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk hari ini saya hanya meminta kalian memahami materi yang saya berikan dan kalau perlu membuat ringkasan. Tidak ada pengerjaan tugas untuk pertemuan hari ini. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Kalian tetap belajar di rumah dengan semangat. Untuk hari ini saya cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.